Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Siamo Tutti Fratelli. Perkenalkan, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja. Dengan saya, Nyoman Putri Vidya Paramanda. Sahabat bisa memanggil saya Puput. Dan saya Ida Yukade Prabayanti, bisa dipanggil Dayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kita. Penasaran apa yang akan kita bahas? Jadi kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai konflik sosial. Adapun pokok bahasan kita untuk konflik sosial kali ini yakni yang pertama yaitu mengenai arti dari konflik sosial, yang kedua jenis-jenis konflik sosial, kemudian yang ketiga dampak yang bisa diakibatkan oleh konflik sosial, selanjutnya yaitu penyebab dari konflik sosial, kemudian kita akan studi kasus mengenai satu contoh konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi konflik sosial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari konflik sosial itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, pasti kita pernah mengalami yang namanya perselisihan ataupun pertentangan, baik antara individu ataupun antar kelompok. Perselisihan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama biasa kita sebut dengan konflik. Nah, konflik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu confligur, yang artinya saling memukul. Akan tetapi, secara sosiologis, konflik sosial berarti proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak ingin meniadakan pihak lainnya. Selanjutnya, setelah pengertian dari konflik sosial, kita lanjut ke jenis konflik sosial. Nah, jenis konflik sosial di sini ada 4, yaitu yang pertama, konflik antar pribadi, di mana terjadi perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, ini biasa contohnya itu seperti perdebatan ataupun perseteruan. Biasanya ini diawali dengan dimana salah satu pihak tidak menyukai pihak lain sehingga ditanggapinya dengan negatif. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu ada konflik antar kelompok sosial. Baik, contohnya itu seperti kelompok sosial antara masyarakat dengan kelompok pemerintah atau instansi pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konflik antar kelompok tidak terorganisir dengan kelompok terorganisir. Contohnya itu seperti massa yang melakukan demo di depan kantor polisi, di mana polisi sebagai kelompok yang terorganisir, sedangkan massa sebagai kelompok yang tidak terorganisir. Dan untuk jenis yang terakhir yaitu konflik nasional ataupun perang saudara. Biasanya terjadi kerusuhan akibat kampanye. Nah, setelah jenis dari konflik sosial ini, kita lanjut ke dampak konflik sosial. Untuk dampak dari konflik sosial ini, dampaknya itu sebenarnya ada banyak dampak dari konflik sosial. Akan tetapi di sini kita hanya mengambil 5 contoh saja. Untuk mempermudah teman-teman, kita persingkat dengan dokter PKS. Ada D, F, P, K, dan juga S. Di mana D berarti dominasi atau penaklukan. Nah, di sini ini ada satu kelompok yang sangat kuat yang ingin mendominasi dan ingin melenyapkan kelompok lain. Selanjutnya yaitu R, retaknya hubungan. Nah, retaknya hubungan ini misalnya di mana ada dua kelompok yang seharusnya mereka melakukan hubungan kerjasama, akan tetapi karena mereka mengalami konflik, mereka tidak ada yang ingin mengalah, tidak ada yang ingin mengakui kesalahannya. Nah, ini sehingga mereka akan memperpanjang konfliknya dan menghindari yang namanya proses hubungan dan juga kerjasama. Selanjutnya yaitu ada P, yang artinya itu adalah perubahan kepribadian, di mana seseorang yang sebelumnya orangnya ceria, ramah, akan tetapi karena mengalami konflik, maka perasaannya akan diliputi oleh rasa curiga dan juga dendam. Selanjutnya ada K, yaitu kerugian, baik kerugian harta benda ataupun kehilangan jiwa. Nah, jadi jika rasa curiga dan juga rasa dendam ini diliputi dengan kekerasan, maka akan muncullah banyak sekali efek negatifnya, yaitu kerugian harta benda dan juga kehilangan jiwa manusia. Dan untuk dampak yang terakhir yaitu ada solidaritas kelompok, di mana satu anggota kelompok sangat berpihak sekali pada kelompoknya dan melakukan penentangan kepada kelompok lain. Itu dampak dari konflik sosial yang kita ambil. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan sebab dari konflik sosial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dayu. Nah, adapun yang pertama yaitu N. N di sini berarti nilai.
Nilai yang dimaksud adalah perubahan nilai dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangannya zaman, banyak terjadi perubahan dalam masyarakat. Contohnya yaitu karena proses industrialisasi mengubah masyarakat yang awalnya kekeluargaan menjadi individualis. Ini bisa menjadi salah satu penyebab dari konflik. Kemudian yang kedua yakni K, yaitu kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan, di mana kita ketahui setiap individu memiliki alasan dan juga tujuannya masing-masing. Perbedaan inilah yang mampu menyebabkan konflik sosial. Kemudian R di sini berarti latar. Latar yang dimaksud adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita terdiri dari beraneka macam budaya dan juga suku bangsa, di mana hal tersebut mampu menyebabkan atau memengaruhi seseorang dan bisa mengarah kepada konflik. Yang terakhir yaitu I. I di sini berarti individu. Yang dimaksud adalah perbedaan antar individu. Setiap orang pastinya memiliki perbedaan pendirian, perasaan, dan juga sikap. Perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan bijak, mampu menghasilkan yang namanya konflik sosial. Selanjutnya, kita akan studi kasus mengenai salah satu contoh konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai demo penolakan RUU Cipta Kerja. Nah, apa sih demo penolakan RUU Cipta Kerja itu? Jadi hal ini merupakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan juga buruh untuk menentang pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan masyarakat dan juga buruh. Nah, siapa saja yang terlibat dalam demo ini, kapan dan di mana terjadinya? Jadi demo ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan buruh yang berkumpul di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Kamis 16 Juli 2020. Mengapa sih demo ini dapat terjadi? Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa demo penolakan ini berawal dari beberapa pasal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap meresahkan masyarakat dan juga buruh. Salah satunya yaitu di mana Omnibus Law menghapus pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana RUU Cipta Kerja ini memberikan kebebasan bagi pengusaha untuk menyewa pekerja dan juga buruh tanpa batas waktu. Hal itu tentunya dianggap meresahkan para buruh dan juga masyarakat. Bagaimana sih terjadinya demo ini? Jadi pada awalnya masa demonstrasi akan berkumpul terlebih dahulu di flyover Taman Ria Senayan dan kemudian mengepung gedung DPR secara bersamaan. Nah, apabila dikaitkan dengan materi tadi, demo penolakan RUU Cipta Kerja ini termasuk ke dalam jenis konflik antar kelompok sosial, di mana konflik ini terjadi antara masyarakat maupun dengan aparat pemerintah. Bagaimana sih cara mengatasi demo atau konflik sosial tadi? Berikut akan kita jelaskan. Adapun untuk mengatasi terjadinya konflik sosial, ada satu hal yang perlu kita ingat, yakni saling menghargai. Dengan saling menghargai, kita mampu melihat perbedaan yang ada sebagai sebuah keindahan, sehingga suatu konflik dapat dihindari. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan saat kita dihadapi dengan suatu konflik sosial antara lain, yang pertama yaitu penuhi aturan. Kita tinggal di Indonesia sebagai negara hukum tentu saja harus berpedoman pada aturan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa maupun bernegara sehingga dapat mengatasi terjadinya konflik. Yang kedua yakni saling memaafkan. Ketika terjadi perselisihan, kita harus mampu mengembangkan rasa saling memaafkan sehingga tidak terjadi konflik lebih lanjut. Yang terakhir yaitu adalah bersahabat. Sebagai seorang remaja, kita harus mampu memiliki sikap bersahabat sehingga saat terjadi perselisihan tidak terjadi masalah lebih lanjut. Baiklah, jadi kita sudah sampai di penghujung materi bahwa konflik sosial merupakan sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih di mana pihak tersebut saling meniadakan. Jenis-jenis konflik sosial ada 4, yaitu konflik antar pribadi, antar kelompok sosial, antar kelompok tak terorganisir dengan terorganisir, maupun konflik nasional. Nah, konflik sosial ini bisa disebabkan oleh berbagai hal dan juga banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan seperti kerugian harta benda dan jiwa. Untuk mengatasi terjadinya konflik sosial, satu hal yang perlu kita ingat adalah saling menghargai. Untuk itu, jangan jadikan perbedaan sebagai suatu masalah, tapi jadikanlah perbedaan sebagai sumber kekuatan bersama. Maka dari itu, mari bersama ciptakan keindahan dalam perbedaan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Siamo tutti fratelli!